Tuhan, biarlah pujian ini terus bisa kami hidupi dan kami percayai dengan iman kami. Sesungguhnya Tuhan akan terus membimbing kami dan juga menolong kami dan ajar kami untuk boleh bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat ini Tuhan mengumpulkan kami umat-Mu untuk boleh datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Dan juga bagi kami yang mengikutinya dari rumah kami masing-masing, boleh menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang utuh, kami boleh menyembah hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh memahami apa isi hati Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, Tuhan topang, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera Kristus, saudara-saudara. Salam dari Jemaat GKR Gedong untuk kita sekalian, tempat saya melayani Tuhan di sana. Kita bersyukur pada pagi hari ini di kebaktian yang kedua, kita boleh bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di hari Minggu ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita pada hari Minggu ini di minggu terakhir di bulan September ya, karena bulan depan kita sudah mulai masuk ke bulan yang baru, bulan Oktober ya. Berserah penuh kepada Allah. Nats firman Tuhan yang diberikan juga kepada kita pada hari ini dari Ayub 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini seolah-olah penulis mau menciptakan suatu dialog antara pencipta dengan ciptaannya, antara Ayub dengan Tuhan yang Maha Besar. Tentu kalau kita mau lebih jauh memahami bagian firman Tuhan ini, perikop yang tadi kita baca, kita harus membaca dari Ayub pasalnya yang ke-30 juga. Ketika Ayub pernah berkeluh kesah, pernah bertanya-tanya kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan ini, saya percaya saudara dan saya pernah beberapa kali merasakan ataupun mengalami orang-orang di sekitar kita ataupun kita sendiri, saudara, mengalami kesusahan dan dalam pergumulan. Tadi pagi dalam kebaktian yang pertama, saya mengatakan kepada jemaat Tuhan, saya punya sahabat, teman kantor saya dulu sebelum saya masuk seminari, saya pernah bekerja dan sampai sekarang teman itu sangat baik, akrab dengan saya, sudah sama-sama semakin tua begitu ya. Dulu waktu saya keluar dari kantor, belum lama beberapa tahun kemudian teman saya men-sharingkan bahwa istrinya kena kanker payudara. Cukup tinggi stadiumnya pada saat itu. Lalu singkat cerita Tuhan peliharakan, Tuhan sertai dalam kemo, dalam radiasi, pengobatan, dan sembuh. Beberapa tahun kemudian biasanya kalau sakit kanker itu dicek lagi begitu ya, di PET scan lagi, dilakukan benar-benar dengan pemeriksaan detail dan dinyatakan oleh dokter bersih. Puji Tuhan, itu sudah tahun 2000 ya, 22 tahun yang lalu kurang lebih. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu, khususnya kayaknya sepertinya awal tahun ini, saudara,
Teman saya cerita lagi bahwa istrinya ada keluhan dan akhirnya diperiksa, ternyata ada kanker lagi, getah bening. Saudara, saya berpikir, wah Tuhan, kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan pun hampir kehabisan kata-kata untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara, belum lagi saudara sepupu saya, ya, yang usianya di bawah saya sedikit, ya, mamanya itu, yaitu AI saya, cici dari mama saya, terkena sakit stroke, ya, sebelum pandemi. Lalu ketika di tengah-tengah pandemi, beberapa waktu kemudian, anaknya sepupu saya ini yang merawat mamanya selama ini terkena stroke juga, begitu ya. Wanita muda, anak-anak masih kecil, dan lebih parah jauh dari keadaan AI saya, gitu, dari mamanya juga ya. Sampai saudara, Tuhan mengizinkan penglihatannya sampai sekarang tidak bisa berfungsi dengan baik, alias memang buta, ya, total blind. Karena pada saat serangan darah tinggi itu katanya merusak pembuluh darahnya. Dan sampai sekarang duduk di kursi roda. Sudah beberapa kali operasi buka batok kepala begitu ya. Dan mereka sharing habis-habisan dengan secara materi begitu ya. Dan saya beberapa kali kunjungan itu lagi di tengah-tengah pandemi saudara ya. Kami juga kebingungan besuknya. Lalu singkat cerita ketika dia sudah mulai pulih di rumah, dia sudah bisa berkomunikasi. Dia memegang saya ketika saya datang besuk bersama dengan keluarga, dia goyang-goyangin saya. Regi, dosa apa gua? Dia katakan begitu, saudara. Saudara, sekali lagi, maafkan saudara, saya sebagai hamba Tuhan, manusia biasa, hampir kehabisan kata-kata untuk memberikan kekuatan kepada dia. Saudara, saya percaya bukan suatu kebetulan. Tadi pagi setelah saya ada jeda istirahat sebelum KU2, saya biasa saudara ya, makanan favorit kita bersama bakso ya. Bapak bakso itu sudah kenal sama saya juga, beberapa kali kita ketemu. Dia sharing sama saya. Saudara tahu ceritanya ya, waktu lebaran kemarin dia kehilangan 2 orang sekaligus, istri dan anaknya. Wow, saudara, tadi dia bercerita. Nah saudara, penderitaan dalam dunia ini merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah untuk dijelaskan. Jika Tuhan baik, jika Tuhan berkuasa, mengapa dia membiarkan penderitaan di dalam dunia? Bagi mereka yang pernah langsung mengalami langsung, merasakan langsung, pastilah lebih memahami secara mendalam, lebih mengerti secara mendalam pertanyaan ini yang sebenarnya jauh lebih sulit untuk dimengerti. Rasa susah, rasa sakit yang ada terlihat dirasakan begitu nyata bagi kita saudara yang sudah mengalami ya. Seringkali sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Makanya saya katakan tadi, kami sebagai hamba Tuhan pun hampir kehabisan kata-kata untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang seperti itu, karena mungkin pada saat itu kami tidak mengalaminya. Paling kami bisa katakan apa? Kami turut merasakan. Saudara, persoalannya juga tidak menjadi mudah bagi orang Kristen, bukan? Tidak terkecuali bagi kita. Cerita-cerita yang tadi saya saksikan, mereka adalah orang-orang Kristen, kecuali yang satu tadi, saudara ya. Mereka orang-orang percaya. Terkadang kita juga bergumul dengan pertanyaan yang sama, bahkan lebih dari itu kita juga memiliki persoalan yang versinya kita sendiri, saudara. Ya. Jika Tuhan baik, mengapa orang bisa menderita? Saudara, firman Tuhan hari ini mau memberikan kepada kita sebagian jawaban, saudara. Sebagian jawaban. Meskipun kita tahu belum tuntas jawaban ini, begitu ya. Karena kita masih menghidupi kehidupan ini dan kita masih menjalani bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada satupun teks yang mampu menerangkan segala aspek yang langsung bersentuhan dengan pergumulan kehidupan ini. Tetapi saudara, puji Tuhan, paling tidak kita akan memiliki pondasi yang kokoh, dasar yang kuat untuk berdiri tetap teguh di tengah-tengah kehidupan yang tidak pernah lepas yang namanya dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ini. Tuhan mengapa begini? Tuhan mengapa begitu? Begitu ya saudara ya. Untuk itu saudara, mari saat ini kita mau belajar dari kehidupan Ayub ya. Tadi teks yang kita baca, dia dikenal apa? Sebagai seorang yang saleh, kata Alkitab ya.
Secara khusus dia adalah tokoh Alkitab yang sering kali dihubungkan dengan seseorang yang tabah, begitu ya. Seorang yang benar-benar tabah dalam menghadapi penderitaan. Mari kita lihat ayat demi ayat yang ada di Alkitab. Kita buka Alkitab kita. Saudara, ayat yang pertama jelas dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, dikatakan. Memberikan jawaban terhadap apa yang kita komplainkan, kita sanggahkan, kita keluhkan dengan Tuhan. Baik itu yang menyangkut bermacam-macam pergumulan, penderitaan, kesusahan yang silih berganti, tiada berhenti. Seperti Ayub, bukanlah suatu hal yang tidak mudah. Sehingga dia pernah komplain terhadap Tuhan. Bukan hal yang mudah, sehingga dikala Ayub mampu memberikan jawab, memberikan respon yang terakhir atas segala pergumulannya di hadapan Tuhan. Bukan hal perkara yang mudah tentunya. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat Ayub mencoba untuk berusaha, saudara, untuk kuat, untuk mengungkapkan suatu kesaksian yang lahir dari hati nurani yang terdalam. Ayub mengakui kemahatauannya Tuhan, kemahabesarannya Tuhan. Sekaligus Ayub ngaku nih bahwa Tuhan sanggup untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Meskipun saudara, pada saat konteks itu Ayub belum mengalami perubahan apa-apa. Dia tetap masih sakit, saudara tahu ya. Dia tetap masih mengalami penderitaan, kehilangan, dan kedukacitaan. Belum dipulihkan. Tapi Ayub sejak ayat yang pertama sudah mampu mencoba untuk berusaha berkata-kata menjawab kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, saudara, dasar untuk mengambil keputusan atas berbagai persoalan yang masih tersembunyi adalah satu pengetahuan yang dasar, saudara. Bagaimana pengetahuan yang dasar itu yang Ayub dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap hari saya percaya dia baca. Kitab Taurat, pengetahuan-pengetahuan yang indah di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Maka Ayub bisa dikatakan dalam perikop ini mulai terlihat sudah menang ya dalam segi kerohanian, saudara. Bahkan sebelum ada perubahan keadaan dalam hidupnya yang secara manusia kita katakan menderita banget gitu, saudara ya. Jalan keluar yang sejati sudah ada di dalam kehidupan Ayub. Yaitu apa? Perubahan dari sikap dia, perubahan dari diri dia yang menganggap Tuhan sungguh maha besar. Dan sesungguhnya saudara, jalan keluar yang sejati itu seringkali bukanlah perubahan dari keadaan yang kita damba-dambakan, saudara. Sakit sembuh, bangkrut kembali makmur, begitu saudara ya. Tetapi apa? Jalan keluar yang sejati adalah perubahan dari sikap diri kita sendiri yang bisa menerima keadaan yang kita alami dan selalu berserah penuh kepada Tuhan. Nah, saudara, sampai di sini saudara, pernahkah kita mencari jawab atas segala perkara dalam hidup ini kepada Tuhan? Atau sebaliknya saudara dan saya, jikalau Tuhan izinkan satu perkara terjadi dalam kehidupan kita, kita mencari jawabnya di luar Tuhan, ya, saudara ya. Mungkin dari kekuatan sendiri, dari kemampuan, kehebatan, dari milik yang kita punya, kita mencari jawab atas segala perkara dalam hidup ini, bukan kepada Tuhan. Bagaimana saudara kalau begitu cara kita mencari jawab itu dalam persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan? Tentu saudara, seperti Ayub yang memberikan teladan kepada kita dalam hubungannya, relasinya dengan Tuhan, saudara, tentu melalui firman Ayub mencari jawab. Mencari jawab dalam persoalan, dalam perkara dalam hidup ini, Ayub juga melalui relasi pribadi, berdoa pribadi kepada Tuhan, melalui sahabat-sahabat yang baik, rekan-rekan rohani yang dewasa, saudara. Bahkan juga kalau kita bawa dalam konteks kehidupan kita saat ini, melalui pertemuan-pertemuan ibadah yang gereja sediakan, melalui pembinaan, melalui pemuritan, melalui kelompok-kelompok persekutuan, itulah yang menjadi satu kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Saudara, ayat selanjutnya yang keempat dikatakan apa? Mendengar adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh Ayub. Dengan kesediaan mendengar, maka Tuhan akan bertanya kepada Ayub, dan Ayub akan memberitahukan segala pergumulannya kepada Tuhan. Saudara, inilah letak kekuatan dan sekaligus keunikan cara orang Kristen berdoa, saudara ya. Saudara, seringkali kita
terbentuk pola pikir kita, pemahaman kita, bahwa ketika kita doa itu adalah satu monolog. Saya bicara kepada Tuhan, Tuhan dengerin aja, begitu ya. Saya meminta, saya bersyukur, oke, baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita memohon kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang jangan kita pernah lupa, saudara. Tapi di dalam doa, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan juga mau berbicara kepada saudara dan saya. Tentu saudara jangan salah tafsirkan bahwa mana suara Tuhan saya nggak pernah dengar tuh secara langsung, begitu ya. Seperti yang dalam kebaktian pertama tadi saya katakan bahwa suara Tuhan bisa melalui firman yang setiap hari kita baca, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam ibadah dan persekutuan, melalui orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, melalui hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan rohani, bahkan juga dalam kejadian-kejadian hidup kita bersama dengan Tuhan, itu pun juga bisa merupakan suara Tuhan yang baik bagi kita. Saudara, pada saat ini pernahkah kita mau mendengar suara Tuhan? Yang seringkali sebenarnya sudah berkata-kata, sudah memberikan satu pesan melalui kehidupan ini, tetapi kita acuhkan, saudara. Kapan dan pada saat seperti apa biasanya saudara dan saya mendengar suara Tuhan? Apakah pada saat susah saja ya? Tuhan, saya lagi sulit, saya lagi menderita, Tuhan berbicaralah. Wah, sepertinya kita rohani banget, saudara ya. Minta Tuhan beracara, minta Tuhan campur tangan. Tuhan, saya mau denger deh. Tetapi bagaimana kalau kita dalam keadaan baik-baik saja? Ataupun dalam keadaan berkelimpahan? Apakah saudara dan saya masih mau mendengar suara Tuhan itu dalam sekitar kehidupan kita? Saudara, ini menjadi evaluasi dan pesan bagi kita saat ini. Ayat yang kelima, saudara. Ayub, dalam kitab Ayub dalam perikop ini tidak jarang kita mengenal seseorang dari apa kata orang terhadap orang tersebut. Kita tidak terlalu mengenal orang ini, tapi orang ini kasih tahu, oh dia jelek, oh dia baik, gitu ya. Akhirnya kita tahu apa kata orang menurut orang terhadap orang itu, begitu ya. Nah, tetapi saudara, ayat yang kelima, tidak jarang kita mengenal seseorang dari apa kata orang terhadap orang tersebut. Sama halnya ketika Ayub mengaku tentang Tuhan yang ia dengar dari apa yang kata orang, yang pada akhirnya mengarahkan matanya untuk memandang Tuhan. Ini menjadi ayat nats kita ya, ayat emas kita ya, ayat hafalan tadi. Bagaimana dia memandang Tuhan? Artinya apa? Dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dia kenal lebih dalam lagi sama Tuhan. Tapi bukan kata orang, tapi dia alami sendiri, dia rasakan sendiri, saudara. Luar biasa, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana kita di dalam pengenalan kita kepada Tuhan selama ini? Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen, orang percaya? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah kita seperti Ayub sebelumnya mengatakan bahwa aku kenal Tuhan menurut kata orang? Kata orang Tuhan baik, kata pendeta itu, kata penginjil itu Tuhan baik. Tapi apakah saudara dan saya pernah betul-betul mengalami, merasakan benar-benar sungguh-sungguh Tuhan baik secara pribadi? Saudara, ini juga menjadi satu evaluasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi? Ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-6. Di antara dua pilihan yang ada, maka lebih banyak pilihan jatuh kepada pilihan yang terakhir, di mana menurut kacamata Allah, ya, dikatakan apa? Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Hanya bagaimanapun juga, saudara, kita tahu manusia ada kelemahan, dan Ayub pun sama, memiliki kelemahan, kekurangan, dan salah satu kesalahan Ayub adalah rasa ingin tahunya yang terlalu besar. Dia mencoba untuk memahami hal-hal yang melampaui pengetahuan dia, saudara. Ya, dia menganggap bahwa dia mampu memahami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Ini adalah kesombongan, saudara. Karena itu Ayub perlu bertobat dan merendahkan diri di atas abu, dikatakan ayat yang ke-6. Saudara, jangan pernah kita mengandalkan diri hebat dan mampu segalanya. Kalau kita punya segala sesuatu dalam hidup ini secara materi, jangan pernah kita menganggap bahwa kita sudah hebat dan mampu. Jangan pernah juga kita menjadi orang Kristen yang sombong rohani. Oh, tenang aja,
pergumulan hidup, kesulitan hidup, kalau datang kepada saya dan keluarga, pasti kami menang, pasti kami berhasil. Tapi tunggu dulu saudara, dengan pertolongan Tuhan atau bukan? Jangan-jangan kita seringkali berkata kami bisa, kami mampu karena kehebatan kami, karena kepunyaan kami. Bukan begitu saudara. Hamba Tuhan, jemaat biasa, penata layan tidak akan luput dari yang namanya setiap kesulitan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Dan kita jangan pernah menjadi anak Tuhan yang sombong secara rohani. Jujur kepada diri kalau kita tidak sedang oke juga nggak apa-apa saudara. Tadi saya katakan kepada jemaat Tuhan, seringkali kita dibentuk pola pikir kita ketika kita ditanya, apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa baik gitu ya. Ya memang kita berharap keadaan kita selalu dalam keadaan baik, Tuhan pelihara, Tuhan jaga ya saudara ya. Tapi saudara, bagaimana kalau memang di antara kita yang memang sedang tidak oke? Firman Tuhan mau berkata kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan juga sayang, Tuhan juga peduli keadaan kita yang sedang tidak oke. Dan itu oke saja begitu saudara ya. Dan itu tidak apa-apa. Dan kita sekali lagi disadarkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Yang bisa saja kita dalam keadaan yang baik, dan bisa saja kita dalam keadaan yang kurang baik. Saudara, mari kita jujur kepada diri kalau kita memang mungkin sedang tidak dalam keadaan yang baik. Namun yang terpenting dari semuanya itu adalah kita tetap setia dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita dan siap untuk menolong kita. Amin saudara. Itulah keunikan kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan menolak ataupun pasti lepas dari yang namanya penderitaan. Ada beberapa pemimpin agama ataupun tokoh rohani saudara ya, yang mengatasnamakan pendeta ataupun hamba Tuhan yang memimpin doa, kami tolak miskin, tolak bangkrut, wah gitu ya, tolak apa lagi, tolak angin gitu saudara ya. Saudara, enggak gitu kekristenan mengajarkan. Meskipun saudara dan saya Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam kehidupan ini, hanya satu yang saudara dan saya harus tahu, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin ya. Itulah kekristenan. Dan Tuhan selalu akan siap menolong, menyertai. Bahkan kalau mau digambarkan saudara, ketika saudara lagi berjalan bersama dengan Tuhan, melewati lembah, melewati batu-batuan dalam penggambaran hidup ya saudara ya. Kerikil, batu kerikil yang tajam, mungkin lubang yang dalam. Saudara, Tuhan bukan saja sedang menuntun kita saudara, tapi tidak jarang Tuhan sedang menggendong kita. Amin saudara ya. Untuk kita bisa terus berjalan saudara, melewati medan-medan yang sulit itu dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengaku dosa, mengakui segala kekurangan dan kelemahan yang kita miliki, bukanlah hal yang mudah. Untuk mengakui semua itu dibutuhkan kerendahan hati. Inilah yang dilakukan oleh Ayub. Kesadaran dan kemampuan untuk mengungkapkan segala keberadaan kita yang serba terbatas lemah ini, yang tidak sempurna dengan apa adanya, di dalam kepasrahan berserah serta bersandar kepada Kristus Yesus sebagai imam yang besar yang telah mewakili kita untuk menebus segala dosa kita dengan pengorbanannya sendiri. Saudara, Ibrani, dalam kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 mengutip peristiwa bagaimana Ayub benar-benar terbuka di hadapan Tuhan, dan akhirnya Ayub mengatakan apa? Aku berserah penuh kepada Tuhan. Nah saudara, setiap orang tanpa kecuali pasti pernah yang namanya mengalami teguran ya. Bagaimana teguran itu tentu akan sangat menyakitkan, walaupun mungkin kita seringkali berpikir teguran itu membangun ya. Tentu ya, kita maksudnya maunya begitu. Tapi jujur saudara, awalnya pasti kita terimanya dengan sakit begitu ya, hati. Tetapi saudara, respon kita terhadap teguran itu tergantung pribadi masing-masing ya. Ada yang acuh ya, ada yang maafkan saudara bebal begitu ya. Ada juga yang putuskan komunikasi kepada orang yang menegur. Ah, masa bodoh gitu ya. Tapi ada juga saudara yang langsung sadar diri dengan respon, memperbaiki diri, memperbaiki sikap, dan juga bersyukur bahwa ada yang masih sayang kita, menegur kita dengan baik.
Tapi bagaimana jika teguran itu datangnya dari Tuhan, saudara? Ya, seperti apa yang sedang dihadapi Ayub. Saudara, ada dua sikap yang saya pikir penting sekali kita lihat dari perubahan Ayub, ya. Dua sikap drastis dari Ayub atas teguran dari Tuhan setelah Allah menegur Ayub. Yang pertama, Ayub merendahkan dirinya, ya, di hadapan Allah. Ini luar biasa. Ayub dikisahkan adalah seorang Kristen yang saleh, ya. Tapi tetap dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak sombong dengan atribut kriteria itu sebagai orang yang rohani misalnya, ya. Tapi dia tetap sadar bahwa dia adalah ciptaan saja. Ayub merendahkan dirinya di hadapan Allah. Yang kedua, Ayub mencabut pembelaannya. Ayub menyesal dengan kata-kata yang mungkin pernah dia komplainkan kepada Tuhan. Dia keluhkan kepada Tuhan. Dan setelah itu Ayub tidak lagi menderita. Kita tahu ceritanya, bahkan hidup dalam berkelimpahan dalam berbagai hal, yaitu kesehatan, kekayaan, Tuhan pulihkan, bahkan juga kebahagiaan. Hidup dalam berkat karunia Allah yang melimpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga harus sadar siapakah kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan pada hari ini kita adalah ciptaan Allah yang mulia, ya. Kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan kita ini seperti biji matanya Tuhan. Wah, sangat berharga, saudara. Setiap pribadi kehidupan kita sungguh bernilai dan berharga. Jangan ada orang yang menganggap dirinya itu buruk, ya, jelek, hina, kehidupannya ini benar-benar tidak berharga, bodoh dan sebagainya, sampai tidak segan-segan menyakiti diri, menyiksa diri, bahkan bisa bunuh diri, saudara. Karena apa? Karena kecewa dengan kehidupan yang Tuhan berikan, anugerahkan. Bukan, saudara. Tetapi saudara ingat, kita ini adalah gambar dan rupa Allah, ciptaan Tuhan yang mulia. Allah selalu mengasihi kita. Perbuatannya yang begitu besar dan ajaib selalu menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini, saudara, sampai seterusnya ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, untuk bisa memandang Tuhan dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sekali lagi menguatkan kami. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup ini. Tidak ada hak bagi kami untuk berkeluh kesah, komplain kepada Tuhan yang sungguh baik. Ampuni kami Tuhan yang selama ini mungkin kami ada yang seperti Ayub. Kami merasa sombong rohani, kami merasa mampu, dan sesungguhnya kami sebenarnya berkeluh kesah dan juga komplain kepada Tuhan. Tuhan, kiranya pada saat ini kami boleh diingatkan dan dikuatkan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan sungguh adalah kehidupan yang luar biasa dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Namun demikian kami menyadari apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, kami tidak pernah mau kehilangan kasih Tuhan, kasih Kristus. Karena hanya itulah kekuatan kami dalam kehidupan ini. Engkau yang sudah menebus dosa kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, dan hanya Engkaulah yang sungguh-sungguh yang kami miliki, yang kami ingini dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mungkin kehidupan kami akan ada di dalam kehidupan yang pasang surut, ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang kami berkelimpahan dan kadang kami juga berkekurangan. Namun biarlah jangan ambil Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau bersama dengan Engkau terus ya Tuhan. Tuhan tolong Jemaat GKR Telugong untuk terus bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.